Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu sebagai tanda kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Penuhilah hati, pikiran, dan perasaan kami dengan Roh Kudus-Mu. Buanglah daripada kami pikiran-pikiran yang tidak menentu. Setiap pergumulan dan persoalan yang boleh kami hadapi, kami tanggalkan semua itu sebab kami mau mendengarkan firman-Mu yang dapat menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita buka kitab kita sesuai dengan penanggalan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Kitab Markus pada pasalnya yang ke-1. Dalam Perjanjian Baru Injil Markus pasal 1. Kita akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang dibacakan secara responsorial. Injil Markus pada pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan secara responsorial. Saya baca ayat 1. Sidang jemaat semua akan membalas ayatnya yang kedua. Kita bersaut-sautan sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita bisa memulainya dengan judul pembacaan Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Demikian jawaban kita pada pagi ini. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di sepanjang kehidupan ini. Sekali lagi, shalom. Kurang semangat itu, shalom. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika ada safari Natal di Locus, ada sebuah fenomena yang saya lihat begini. Sebelum Ibu PJ itu datang, rupa punya rupa, ada orang-orang yang mendahului dia. Ada protokol. Begitu kita mau masuk, Pak salah Pak, duduk ke sini. Pak masuk seperti ini. Dalam hatiku, segala sesuatu harus diatur. Belum lagi sebelum pejabat itu datang, semua bawahan-bawahan itu sudah pasti ada di tempat. Mantap benar deh. Dari peristiwa ini saya mau menghubungkan dengan Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya memberikan tema, yaitu seorang pelopor yang terlupakan. Wih, keren tema itulah. Seorang pelopor yang terlupakan. Kalau bicara tentang pelopor itu, bahasa Indonesia mengatakan bahwa kalau pelopor itu orang yang selalu di depan, garda terdepan. Biasanya kan kita dengar seperti itu lah. Kayak pemuda itu garda terdepan. Dia adalah orang yang seringkali terlupakan di dalam kisah dan sejarah cerita tentang Natal. Siapakah sesungguhnya dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Jarang sekali ketika ada pentasan-pentasan atau perayaan-perayaan Natal, jarang sekali kita menemukan ada yang melakoni sebagai Yohanes Pembaptis. Betul? Jarang. Yang ada itu Yusuf dan Maria, Adam dan Hawa misalnya. Kemudian ada malaikat Gabriel misalnya. Ada malaikat Esau enggak? Enggak ada. Manusia kayak saya jadi malaikat yang enggak mungkin lah. Kan enggak cocok. Cocok saja lah. Tetapi saudara, sesungguhnya sekalipun dia tidak mendapatkan posisi pada sejarah-sejarah perayaan Natal, tapi dia itu adalah orang yang paling penting. Kenapa dia penting? Sebelum
dia sama seperti tadi ajudan tadi, dia sama seperti tadi protokol tadi. Sebelum Yesus datang, dia pastikan bahwa tempat di mana, dunia di mana yang boleh dia datang, segala sesuatu telah dia beritakan bahwa hey, umat manusia, Raja Damai, Mesias akan datang. Dia yang mendahuluinya, karena dia yang mendahului untuk memberitakan tentang kabar tentang kelahiran Tuhan. Tetapi dia semata-mata tidak ada pernah dia mengatakan cerita tentang dirinya. Itu terlihat di dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Sepertinya dia itu adalah orang yang penting di dalam peristiwa atau proses kedatangan Tuhan. Tetapi di dalam kepentingan itu, dia tidak mengatakan dirinya bahwa dia hebat, tidak. Dia menyadari diri. Membuka tali kasut pun aku tidak layak. Yang lebih layak dia yang akan datang. Semata-mata dia mengatakan begini, aku ini gak ada apa-apanya. Sekalipun semua mata tertuju kepadanya karena dia adalah seorang pelopor, tetap dia mengatakan, biarlah kemuliaan itu kasih dan berikan kepada dia yang akan datang, jangan kepadanya. Makanya bukan saja dia terlupakan, tapi dia juga bersedia untuk dilupakan. Tidak masalah. Artinya begini, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada saudara dan saya bahwa di dalam proses kedatangan Tuhan, semua kita akan bekerja dan memberitakan kabar baik tentang kedatangannya. Tetapi semata-mata yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan namanya. Kita berikan kemuliaan untuk dia. Sebab kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Manusia akan mencuri kemuliaan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, semata-mata untuk mencari popularitas. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasut pun aku ini gak layak. Kenapa semua mata tertuju kepadaku? Kenapa saya dikagumi? Tidak usah. Biarlah semua kemuliaan yang kita berikan kepada dia yang akan datang. Sebab aku ini tidak layak. Membuka tali kasut pun aku tidak. Saya terima. Itu tali kasut itu pengikat sendal dalam tradisi orang Yahudi. Makanya itu pada saat Musa ketika mau bertemu dengan Tuhan, ada suara yang mengatakan dari semak belukar dengan nyala api itu, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa tali kasut itu adalah bisa diterjemahkan sendal, bisa juga sepatu kalau zaman sekarang. Tetapi dalam peristiwa ini, peristiwa tentang bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan, tali kasut itu sama diibaratkan dengan dosa manusia. Makanya itu ketika Musa bertemu dengan Tuhan itu, lalu dikatakan tanggalkanlah kasut. Artinya begini, bertemu dengan Tuhan, tanggalkanlah dosamu, sadarkanlah dirimu, kamu itu manusia berdosa. Sebelum datang kepada Dia, mesti kita menyadari akan keberdosaan kita. Sebab yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Hanya kalau kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan itu. Dia bersuara tentang, hei bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berikanlah dirimu dibaptis sebagai tanda penyucian dosa. Yang paling menariknya begini, mendahului akan kedatangan Yesus. Sebagai seorang pelopor, dia memberitakan bahwa sesungguhnya yang harus kita persiapkan diri kita adalah untuk menyambut akan kedatangannya, adalah kita mempersiapkan keberadaan kita, menyadari kita ini siapa sih? Manusia yang berdosa. Karena kita manusia yang berdosa, maka mari kita berikan hidup ini kepada Tuhan dalam pengampunan kepadanya. Mohon pengampunan kepadanya, supaya ketika Dia datang, kita tetap layak di hadapannya. Itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Baptisan sebagai tanda penyucian dosa. Makanya itu Bapak dan Ibu semua, saya ulang sekali, baptisan sebagai tanda penyucian dosa. Yohanes mengatakan dalam bacaan kita tadi, berikanlah dirimu dibaptis. Kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, dan sebagai wujud nyata
implementasi daripada pengampunan dosa adalah berikanlah hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Minggu Advent yang kedua, kita boleh belajar dan kita boleh menemukan nilai yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, semua kita hidup bergereja, hidup bermasyarakat di dalam berbagai macam tugas-tugas dan tanggung jawab panggilan kita yang berbeda-beda. Mari kita sadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan kita di masyarakat, pelayanan kita di sekolah, pelayanan kita di gereja, dimanapun, semata-mata kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan itu. Yang kedua, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan didasarkan dengan kesadaran bahwa kita lakukan semua itu sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan sebab dosa kita telah diampuni. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang membanggakan dan menyombongkan diri. Saudara, kalau kita merenung akan setiap kehidupan kita, di dalam mengarungi akan setiap kehidupan ini ada banyak hal yang kita lakukan. Saudara dan saya pernah menolong orang. Pernah kita melakukan kebaikan bagi orang. Pernah kita melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini, biarlah kita sadari semua yang sudah kita lakukan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah melakukan pengampunan dosa kepada kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Supaya apa? Tidak boleh ada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Minggu Advent yang kedua mengingatkan kita, bacaan kita mengingatkan kita, semata-mata apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya itu tema Natal kita. Apa tema Natal kita tahun ini? Ada yang ingat? Nih, saya ingat apa? Tidak ingat? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi artinya begini, suara para gembala mau mengatakan begini, sekalipun mereka tahu tentang berita tentang kedatangan Tuhan, tetapi itu semata-mata biarlah kemuliaan itu hanya kepada Dia yang datang. Berikanlah kemuliaan kepada Dia sebab Dia layak untuk dimuliakan. Amin.